Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, saya Alifat Hasari dari SMA Negeri 2 Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di sini saya akan menceritakan pahlawan kemerdekaan Cut Nyak Dien. Mari kita saksikan. Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan nasional di Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Kesultanan Aceh pada tanggal 12 Mei 1848. Ayahnya bernama Tengku Nanta Setia, seorang uli balang Nam Mukim. Cut Nyak Dien menikah dengan Tengku Cik Ibrahim Langa. Pada tahun 1873 meletus Perang Aceh melawan Belanda. 2 tahun kemudian daerah wilayah Nam Mukim diserang. Ia mengungsi sementara suaminya Ibrahim Langa bertempur melawan Belanda. Cut Nyak Dien mengungsi ke tempat lain bersama dengan anaknya yang masih kecil dan harus berpindah dari suami dan ayahnya. Nah, kita harus berjuang. Kita harus melawan Belanda. Kita harus semangat, nak. Baiklah, Umi, kita harus sama-sama berjuang. Berapa tahun kemudian Ibrahim Langa tewas di Klep pada tahun 1878. Kemudian menyeret Cut Nyak Dien jauh lebih dalam perlawanan terhadap Belanda. Sejak saat itu, Cut Nyak Dien bersumpah akan membalas kematian suaminya dan melibatkan diri dalam perjuangan. Demi negaraku, demi baktiku, aku bersumpah akan membalaskan dendam kematian suamiku tersayang. Saya akan mendatangi Belanda. Pada tahun 1880, dia menikah kedua kalinya dengan Tengku Umar. Tengku Umar adalah pejuang Aceh yang terkenal dengan taktik dan perebutannya kembali di daerah Nam Mukim dari tangan Belanda. Suaminya terkenal dengan kecerdikan dan keahliannya dalam memimpin pasukan. Cut Nyak Dien kembali menghadapi serbuan hebat dari Belanda dengan menembakkan meriam-meriam dari kapal-kapal Belanda yang menyerangnya. Menyerangmu Belanda, karena ini adalah doaku untuk orang-orang tersayang dan untuk negara tercinta. Setelah kejadian tersebut, Cut Nyak Dien dan suaminya menyusun taktik. Pada bulan Agustus 1893, Tengku Umar dan pasukannya sebanyak 250 orang pergi ke Kuta Raja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka. Sehingga mereka memberikan julukan kepada Tengku Umar, gelar Tengku Umar Johan Pahlawan, dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Hai Belanda, aku menyerahkan diri kepadamu, maka terimalah penyerahan diriku.
Ternyata kau menyerah juga kepadaku, Umar. Maka kau harus menjadi penguasa pada pasukanku. Tengku Umar mencoba mempelajari taktik Belanda. Sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang-orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, maka Tengku Umar melakukan rencana palsu kepada Belanda dan mengalami pertempuran yang hebat di Meulabo pada tanggal 11 Februari 1899. Dan Tengku Umar pun gugur di medan perang. Hal ini membuat Cut Nyadin berjuang sendirian di pedalaman Meulabo bersama pasukannya. Usia Cut Nyadin relatif tua, tubuh pun sudah digerogoti oleh penyakit seperti encok dan rabun, sehingga membuat satu pasukannya yang bernama Bang Laut melaporkan keberadaannya karena dia iba oleh Cut Nyadin. Nyadin berucap, "Tubuhku sudah tak lagi muda. Aku sudah tua. Usiaku sudah 50 tahun. Ini encokku kamu-kamuan." Akhirnya Cut Nyadin dibawa ke Banda Aceh. Di sana ia dirawat dan penyakitnya perlahan mulai sembuh. Keberadaan Cut Nyadin dianggap sangat memberi pengaruh terhadap perlawanan rakyat Aceh, dan hubungannya dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap membuatnya kemudian diasingkan di Sumedang. Cut Nyadin meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Nama Cut Nyadin kini diabadikan sebagai Bandara Udara Cut Nyadin, Nagan Raya di Meulabo. Demikian cerita saya tentang pahlawan Cut Nyadin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.